Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada saat ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online yang mari yang ke-274 ini. Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus untuk segala kebaikan, kemurahan, penyertaan dan pemeliharaannya yang begitu sempurna dalam hidup kita. Dan jika kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua hanya karena semata-mata anugerah dan juga kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat dan bukan karena gagah kita, karena kita bukan siapa-siapa dan kita tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Bahkan kita dijadikannya menjadi umat Tuhan yang berbahagia karena kita memiliki Dia dan kita istimewa serta berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah online yang mari yang ke-274 ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini mari kita siapkan hati, pikiran dan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan dan hati yang terbuka di hadapannya, kita menghampiri tahta kekudusannya. Bersama-sama kita akan pujian penyembahan yang indah dan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebuah pujian yang berkata, Bapa yang kekal, sebab Dialah Bapa kita yang kekal. Amin. Kau
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau undur lagi, dan dilanjutkan, bila ku renungkan kasih Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh
terima bila kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita telah menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama, dengan tema berbahagia saat mengandalkan Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, "Ku berbahagia, yakin teguh."
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara sekalian, keluarga besar dan sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang berada di seluruh Nusantara maupun yang berada di mancanegara. Saya, Gatot Pujo Tamtomo, Pendeta Jemaat GKI Kelapa Cengkir, Jakarta, merupakan peserta Retnas ke-10 Yamari di Cisarua, Kabupaten Bogor pada bulan September 2022. Saya sungguh senang bisa menyapa saudara sekalian dan memberitakan firman Tuhan dalam ibadah ini. Semoga kita berjumpa kembali secara langsung di lain kesempatan. Marilah kita berdoa untuk pelayanan firman dalam ibadah ini. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang boleh kami sapa sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Ya Bapa, bersama-sama kami memohon, bersabdalah kepada kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua tanpa kecuali, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Allah. Tolonglah kami, agar kami setia menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua Lembaga Alkitab Indonesia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Keluarga besar dan sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang berada di seluruh Nusantara maupun yang berada di mancanegara. Tema ibadah pada saat ini yang ditetapkan oleh pengurus Yamari adalah 8 kata bahagia menurut Matius pasal 5 ayat pertama sampai 12, dengan subtema yaitu berbahagia saat mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya manusia tidak suka dengan duka cita. Manusia tidak gemar dengan penderitaan dan enggan untuk menanggung rasa sakit. Manusia lebih suka berbahagia dan mendambakan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Bahkan kalau bisa, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Namun, kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini hanya bersifat sementara. Kebahagiaan dalam 1 jam menyantap makanan dan minuman yang lezat, sehingga resepsi pernikahan pada umumnya hanya berlangsung 2 jam. Lebih dari itu, kita akan kekenyangan, dan itu bukan kebahagiaan. Menyantap makanan dan minuman yang lezat ternyata hanya kita nikmati 1 jam saja. Ada kebahagiaan dalam 1 hari ketika
oma dan opa bisa bermain dengan cucu. Nah, itu cukup 1 hari. Lebih dari itu, encoknya bisa kambuh. Ya. Kebahagiaan yang umurnya 1 minggu, pergi berlibur, keluar kota, bahkan keluar negeri. Sehingga promosi paket-paket wisata biasanya hanya dalam hitungan 1 pekan atau 2 pekan. Lebih dari itu bisa menyebabkan tagihan kartu kredit melonjak. Kebahagiaan selama 1 bulan, pergilah berbulan madu. Jika lebih dari 1 bulan, maka yang akan muncul adalah racun-racun, bukan lagi madu. Namun di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3-12, Tuhan Yesus menyampaikan rangkaian ucapan bahagia. Sebuah penegasan bahwa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan yang akan dinikmati nanti, tetapi saat ini juga, bahkan terus menerus akan dinikmati dengan cara setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Setiap pengikut Kristus semestinya berbahagia, tidak punya alasan untuk tidak bahagia apapun yang terjadi. Kebahagiaan yang tidak dapat dikalahkan oleh penderitaan, kebahagiaan yang tidak dapat disingkirkan oleh kemalangan, penyakit, air mata, dan oleh apapun juga. Kebahagiaan yang terus bersinar di dalam diri seseorang, walaupun yang bersangkutan mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang berat dan sangat menekan. Dalam Alkitab berbahasa Yunani digunakan istilah makarios, berbahagialah. Bisa juga diterjemahkan diberkatilah. Bacaan Alkitab dalam ibadah pada saat ini menyatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia adalah seorang keturunan imam, tetapi Allah berkenan memanggil dan mengutus Yeremia sebagai nabi pada zaman Raja Yoyakim sampai dengan Raja Sedekia. Nabi Yeremia merupakan saksi mata peristiwa kekalahan kerajaan Yehuda dari kerajaan Babel. Kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh tentara Babel, dan sebagian penduduk kerajaan Yehuda diangkut dalam pembuangan ke Babel. Yeremia saksi mata peristiwa-peristiwa tersebut. Pada saat itu, raja dan rakyat kerajaan Yehuda tidak setia menyembah Tuhan. Mereka tidak setia untuk mengarahkan hati kepada Allah, sehingga mereka mengabaikan firman Tuhan yang dinyatakan dalam Taurat. Oleh karena itu, Nabi Yeremia menyampaikan peringatan keras dari Tuhan demikian: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia yang fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5.
Istilah terkutuklah bisa dimaknai dengan jijik. Ketika kita sedang menyantap es campur, tiba-tiba di dalam es campur itu tampak ulat yang bergerak-gerak dari potongan alpukat yang hendak kita santap. Bagaimana reaksi kita? Kita segera menjauh karena jijik. Allah jijik kepada perilaku raja dan rakyat kerajaan Yehuda pada saat ini. Allah sang sumber kehidupan menjauh dari umatnya. Itulah kondisi terkutuklah. Raja dan rakyat kerajaan Yehuda sebagai umat Allah tidak mengandalkan Tuhan. Mereka justru mengandalkan manusia, mengandalkan bantuan dari kerajaan-kerajaan lain yang dipandang kuat dan sanggup membantu kerajaan Yehuda. Padahal manusia itu fana. Kerajaan-kerajaan lain juga punya kelemahan, sedangkan Tuhan itu kekal dan maha kuasa. Hati raja dan hati rakyat kerajaan Yehuda tidak semakin dekat kepada Tuhan, tetapi mereka justru semakin menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Yeremia menyampaikan peringatan keras, terkutuklah. Keluarga besar dan sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang berada di seluruh Nusantara maupun yang berada di mancanegara. Kondisi yang bertolak belakang dengan terkutuklah adalah diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Berkat Tuhan itu meliputi bidang apa saja? Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 2 sampai dengan 6 dinyatakan demikian. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Dengan demikian, berkat Tuhan itu dinyatakan dalam setiap aspek kehidupan, kapanpun, dimanapun, serta apapun yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Allah, tidak sekedar percaya, tetapi mempercayakan diri kepadanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Di suatu siang, di sebuah kursi panjang ruang tunggu sebuah taman kanak-kanak, ada 3 orang ibu
sedang menunggu anak masing-masing yang akan pulang. Yang berada di sisi paling kiri, dandanannya menor. Tampaknya ia akan segera pergi ke sebuah acara resepsi. Yang di sisi kanan, ibu ini tubuhnya langsing. Sedangkan yang berada di tengah, dia agak gemuk perawakannya, riasan wajahnya biasa saja. Ketika anak si ibu yang duduk di tengah itu muncul dari pintu TK, maka si anak kecil itu segera berseru, "Mami!" Dan ia berlari mendekat kepada maminya yang berada di tengah. Si anak kecil itu tidak tertarik kepada seorang ibu yang persis berada di sebelah kiri maminya, yang dandanannya sangat wah karena akan pergi ke pesta. Si anak kecil itu tidak tertarik dengan ibu yang ada di sebelah kanannya, yang perawakannya langsing, lebih langsing daripada maminya yang agak gemuk. Mengapa si anak itu berseru "Mami" dan langsung mendekat kepada maminya, seorang ibu yang duduk di tengah? Karena si anak kecil itu mengalami cinta kasih dari maminya. Dia percaya bahwa maminya mengasihi dia. Ini bukan sekedar omongan, tetapi sungguh-sungguh pengalaman berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ia mengalami cinta kasih dari maminya, sehingga ia pun mempercayakan diri kepada maminya. Saudara-saudara, Allah sungguh-sungguh mengasihi umat Israel, tetapi mereka justru berlaku serong, berpaling kepada ilah lain dan mengandalkan kekuatan manusia. Allah menghendaki agar umatnya mengandalkan Dia dan mempercayakan diri kepadanya yang maha kuasa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Keluarga besar dan sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang berada di seluruh Nusantara maupun yang berada di mancanegara. Refren Kidung Jemaat 392 menyatakan demikian. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jika kita memperhatikan buku Kidung Jemaat 392, maka pada bagian bawah ada keterangan bahwa syair lagu tersebut merupakan karya Fanny Crosby. Jika Anda mengalami sakit, berobat ke dokter, bahkan sampai ke luar negeri mengharapkan kesembuhan, ternyata tak kunjung sembuh, bahkan kondisi kesehatan semakin parah, maka Fanny Crosby juga pernah mengalami hal itu.
Pada saat berusia 6 minggu, ia demam, terjadi peradangan. Setelah diobati oleh dokter, ia justru menjadi buta sampai akhir hayatnya. Jika ada di antara kita yang mengalami kondisi finansial yang megap-megap, terengah-engah, maka Fanny Crosby pernah mengalaminya. Ayahnya meninggal dunia saat Fanny Crosby berusia 6 bulan. Ia dibesarkan oleh ibu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sehingga Fanny Crosby sering dititipkan pada neneknya. Sangat mungkin ada di antara kita yang sedang berduka cita karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Ada seorang ibu, ia berduka cita karena seorang anaknya yang masih muda meninggal dunia. Ibu itu berkata kepada saya, "Pak Pendeta, seandainya saya bisa dan boleh memilih, maka biarlah saya yang meninggal dunia dan biarkanlah anak saya tetap hidup." Itulah kasih seorang ibu yang mencintai anaknya dengan sungguh-sungguh. Fanny Crosby juga pernah mengalami kenyataan pahit. Anak kandungnya meninggal dunia. Menjalani kehidupan dalam kekurangan, termasuk sebagai penyandang disabilitas netra, ternyata tidak membuat Fanny Crosby patah semangat. Dia tidak meratapi dirinya, namun Fanny Crosby tetap memuji dan memuliakan Allah. Ia tetap memilih untuk tinggal di dalam Kristus. Ia memilih untuk mengandalkan Tuhan, sehingga ia dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Ia pun dimampukan melahirkan lebih dari 8.000 himne. Refrein Kidung Jemaat 392 menyatakan, "Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan yang sejati datang dari Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap berbahagia karena kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada, serta apapun yang terjadi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia menyertai kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi persoalan terkait dengan kondisi kesehatan, yang sakit, yang sedang menjalani terapi, yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Kami memohon
yang terbaik dari Tuhan. Jika Tuhan berkenan menyembuhkan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menghadapi persoalan terkait dengan pekerjaan. Kami percaya Bapa memberi hikmat sehingga saudara-saudara kami dimampukan untuk menghadapi persoalan tersebut bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mempunyai persoalan terkait dengan relasi antar keluarga, perekonomian di dalam keluarga. Kami percaya Bapa Surgawi sekali-kali tak pernah meninggalkan anggota-anggota keluarga dan keluarga-keluarga tersebut. Mampukanlah seluruh anggota keluarga untuk mengarahkan hati kepada Allah yang setia menyertai. Kami berdoa untuk seluruh sahabat Yamari, baik yang berada di Nusantara maupun di mancanegara. Apapun persoalan yang terjadi, mampukanlah kami untuk mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang setia memberkati kami, setia menyertai kami. Itulah yang membuat kami berbahagia apapun yang terjadi. Kami berdoa dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berbahagia saat mengandalkan Tuhan, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama, Mitra Yamari dari GKI Kelapa Cengkir, Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya menjadi rema dalam hidup kita dan memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari yang ke-274 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Demikian juga kepada seluruh tim penata layanan yang sudah melayani dalam ibadah ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya ke-275 hari Sabtu 14 Februari 2026. Mari kita bawa dalam doa agar dalam pembuatan ataupun perekaman ibadah online Yamari yang ke-275 ini bisa berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang diberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 45 85 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan masih memakai Yamari untuk menyampaikan kabar baik, baik lewat pelayanan langsung maupun lewat pelayanan media. Terima kasih Tuhan telah menyertai hambanya, yaitu Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama dan semua tim penata layanan dalam mempersiapkan ibadah online Yamari ke-274 dengan tema berbahagia saat mengandalkan Tuhan. Kiranya penayangan
ibadah online tersebut dapat menjadi berkat dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih juga, kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gatot, dan juga seluruh tim penata layanan yang sudah melayani. Demikian juga kami berdoa untuk ibadah online Yamari yang ke-275 yang akan ditayangkan tanggal 14 Februari. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Gamaliel dari Surabaya, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu dalam persiapan dan seluruh kebenaran firman-Mu. Engkau menyampaikannya Tuhan, membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh memberkati banyak orang. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam pelaksanaan pelantikan pengurus MHM Yamari Surabaya tanggal 31 Januari yang lalu, dengan ketua terpilih Bapak Pendeta Dr. Cornelius Ardianto Setiawan beserta jajarannya. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk dapat selalu kompak bergandengan tangan dalam menjalankan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, dan seluruh program kerja yang sudah dipersiapkan biar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati pengurus Yamari di kota-kota yang lain, yang ada di Samarinda, di Lombok, di Makassar, Solo, Semarang, Purbalingga, Cirebon, Tasik, Bandung, Rangkas Bitung, dan Ciranjang juga yang ada di Jakarta. Bapak Surgawi, kami percaya Engkau Allah penyembuh, Allah Jehovah Rafa. Saat ini juga kami membawa ke hadapan hadirat Tuhan saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami bawa di hadapan hadirat Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Andreas Aptianto, Bayi Kegan Zen Kusmulyadi, Ibu Lina Herliana, Bapak Andri Setiono, Ibu Silvia Tunggal Wijaya, Ibu Vera Tunggal Wijaya, dan Saudara Diana Dule. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah menolong mereka. Kiranya pemulihan demi pemulihan, Tuhan Engkau menjamah mereka sehingga mereka boleh sempurna dalam kesehatan mereka, sehingga mereka dapat kembali melayan pekerjaan-Mu dengan baik dan dengan kekuatan yang baru. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang membutuhkan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kami bawa Ibu Janet Manoff, Ibu Feni, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Diki Suseno, Ibu Ivon, Saudara Irwan Sopian, Ibu Hilda Tirtajaya, Ibu Lydia Pasila, Bapak Matthew Ludirja, Ibu Yakomina Bakar Besi, Saudara Nathan Joel Saragi, Ibu Hernita Ludirja, Bapak Yakob Sabandar, Bapak Budianta Mustari, Ibu Ongko, Ibu Juliana Hunggu, Ibu Teresia Pranata, Ibu Loan Sarangmo, dan juga Ibu Bekti Widi Tuhan yang saat ini mengalami pergeseran tulang belakang di L3, L4, dan L5. Kiranya Tuhan kuasa bilur-bilur Yesus boleh menjamah setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kiranya mujizat-Mu Tuhan yang akan terjadi terhadap mereka, sehingga kuasa kesembuhan dialami dan mereka boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami juga tantang di hadapan hadirat-Mu Tuhan saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, Bapak Dani Setia Dharma, Ibu Jo Meliang, Saudari Gebi Esther Sitorus, Ibu Amoy, Ibu Pendeta Iswari, dan juga Ibu Dian. Ya Bapak Surgawi, kiranya pertolongan tangan Tuhan turun atas mereka juga. Kuasa bilur-Mu juga memberkati mereka sehingga mereka boleh sembuh dari setiap penyakit.
walaupun semuanya Tuhan mereka boleh masih mengalami, tetapi kami percaya Tuhan oleh kuasa bilur Tuhan mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan, baik itu melewati obat-obatan yang dipakai, juga lewat tim medis yang ada. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap sarana tersebut. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk sahabat mitra Yamari yang kami tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, mereka yang dalam pergumulan, baik pergumulan secara ekonomi, dalam keluarga mereka, kerukunan keluarga mereka, dan apapun Tuhan yang mereka sedang hadapi, baik itu mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang sedang mengalami tantangan hidup. Kiranya Tuhan Engkau menyertai, Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan solusi buat mereka, sehingga mereka boleh tetap melihat ada pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu, Engkau yang Allah yang berjanji senantiasa beserta, dan Engkau juga Tuhan yang senantiasa membuka pintu-pintu berkat-Mu Tuhan untuk umat-Mu yang berharap kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana Tuhan, di daerah-daerah yang sedang mengalami tanah longsor, banjir, yang mengalami angin puting beliung, dan juga bencana-bencana alam yang lain Tuhan. Mereka yang sedang ada di tenda-tenda pengungsian, mereka yang saat ini mengharapkan uluran tangan Tuhan untuk memberkati mereka dari makanan dan minuman. Juga Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan mengirimkan berkat-Mu Tuhan lewat anak-anak Tuhan yang boleh digerakkan hatinya, membawakan berkat Tuhan untuk mereka, sehingga mereka boleh tercukupi apa yang mereka butuhkan. Dan kiranya Tuhan pertolongan-Mu boleh sampai ke tangan mereka Tuhan, bahkan sampai mereka yang sedang di tempat-tempat yang sulit dijangkau, Engkau melawat mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Engkau Tuhan yang akan menolong, Engkau memberi hikmat kepada tim SAR, para relawan, juga TNI yang sedang membangun kembali fasilitas umum dan perumahan bagi warga-warga yang terkena dampak dari bencana alam tersebut. Terima kasih Bapa Surgawi, kiranya kami percaya Engkau sendiri Bapa yang akan memberikan pemulihan demi pemulihan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, dari segala segi, baik itu sosial, budaya maupun ekonomi. Kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia, dan juga Engkau memimpin pemerintah bangsa kami Tuhan, dari jajaran yang paling atas, Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, bahkan sampai ke pemerintahan yang paling rendah, RT RW. Kiranya Engkau memberikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang baik untuk mencintai rakyat, dan juga memiliki hati untuk terus mencarikan solusi yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa, urapi mereka dan berkati mereka. Segala usaha yang mereka pikirkan Tuhan berkati, juga keluarga mereka Tuhan berkati. Segala apa yang mereka harapkan, biar semuanya Tuhan nyata oleh karena kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari yang ke-274 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, "Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan."
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah untuk menjadi saksi Kristus yang tetap berbahagia apapun yang terjadi, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Sampai bertemu kembali di episode 275. Tuhan Yesus memberkati kita semua.